Bab 3291, Usul. Ketika Dev menyelamatkannya, Tuan Miao masih tidak sadarkan diri, jadi dia tahu bahwa Dev lah yang menyelamatkannya. Miao Miao, sama-sama. Saya hanya berusaha membantu Anda. Dev tersenyum ringan, dan kemudian bertanya, Miao Miao, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda bersyukur atas tubuh Anda saat ini. Saya merasa cukup baik. Tuan Miao tidak mengerti apa yang dimaksud Dev. Miao Lao, apakah kamu berkelahi dengan seseorang beberapa waktu lalu dan terluka? Dev bertanya. Tuan Miao tertegun dan menatap Dev dengan keraguan di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Namun, Miao Miao merasa tidak puas dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kakek saya bisa terluka? Lagi pula, dia tidak bertengkar dengan siapapun beberapa waktu lalu. Jangan hanya bicara omong kosong. Dev mengabaikan Miao Miao, tapi menatap Miao Miao, seolah menunggu jawaban Miao Miao. Setelah beberapa saat, Tuan Miao akhirnya berkata, bagaimana Anda tahu? Ada energi jahat di tubuhmu. Ini jelas disebabkan oleh luka yang kamu derita oleh iblis saat kamu bertarung dengan mereka dan tertinggal di tubuhmu. Hanya saja kamu selama ini mengandalkan nafas dalam tubuhmu untuk menekan roh jahat ini, jadi tidak ada yang bisa membedakannya. Nyatanya, aku juga tidak menyadarinya. Tetapi ketika kamu terluka oleh burung 5 warna itu, roh jahat di tubuhmu tidak dapat ditekan dan meledak, sehingga kamu mengalami koma. Jika kamu terluka karena kejutan sederhana, itu tidak akan terlalu serius. Sekarang kamu sudah meminum ramuannya, kamu merasa tidak ada masalah, tapi roh jahat di tubuhmu belum dimusnahkan. Dalam waktu 1 jam, meridian tubuhmu pasti akan runtuh, dan akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkan Anda. Dev berkata dengan tenang. Kata-kata Dev langsung membuat semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar bahwa Tuan Miao telah bertarung melawan setan, apalagi Tuan Miao telah dilukai oleh setan. Anda harus tahu bahwa Tuan Miao selalu tertutup, tetapi semua orang tahu kekuatannya dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Sekarang Dev benar-benar mengatakan di depan umum bahwa Tuan Miao tidak dapat mengalahkan iblis dan dilukai oleh iblis. Hal ini membuat Tuan Miao sangat malu. Kamu benar-benar anjing sehingga kamu tidak bisa memuntahkan gadingnya. Itu sebabnya meridianmu runtuh. Sulit bagi para dewa untuk menyelamatkanmu. Kakekku baik-baik saja sekarang. Miao Miao sangat marah dan berteriak pada Dev. Kai Hongwei juga tampak tidak senang. Dev, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk Tuan Miao? Itu keterlaluan. Anda harus tahu bahwa di tim mereka, Tuan Miao adalah yang terkuat. Tulang punggung pasangan ini adalah Tuan Miao. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka harus mengandalkan Tuan Miao untuk menyelamatkan mereka. Tapi sekarang Dev benar-benar mengatakan ini, bukankah ini sama saja dengan merampok tulang punggung tim ini? Adikku, aku akui kamu punya beberapa kemampuan, kalau tidak kamu tidak akan berani keluar dari pesawat dan menghadapi kawanan burung, tapi kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Aku tidak punya luka di tubuhku, dan aku tidak pernah bertarung dengan iblis. Kecil kemungkinannya saya akan diserang oleh iblis. Dia dilukai oleh anggota klannya. Tuan Miao juga terlihat sedikit tidak senang. Bagaimanapun, Dev membeberkan kekurangannya di depan umum, yang membuatnya terlihat jelek. Ini akan menurunkan prestisenya di mata semua orang. Miao Lao, aku. Dev ingin membujuknya, tetapi Tuan Miao berbalik dan pergi. Miao Miao melambaikan tangannya dan memegang belati hitam murni di tangannya. Bilahnya menunjuk langsung ke Dev dan berkata, nak, tutup mulutmu yang bau. Jika kamu berani mengutuk kakekku, aku akan mengambilnya kehidupan darimu. Ketika Dev melihat ini, dia tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika bukan karena Tuan Miao cukup baik, Dev tidak akan mau ikut campur dalam urusan orang lain. Sekarang Tuan Miao jelas tidak ingin memperlihatkan lukanya, Dev tidak berkata apa-apa lagi. Namun kini kapal terbang tersebut dikelilingi oleh kawanan burung 5 warna, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Jika tidak ada cara untuk melenyapkan atau mengalihkan burung 5 warna tersebut, maka mereka akan selalu terjebak di sini. Bab 3292, saya akan mencobanya. Semuanya, burung 5 warna selalu berada di luar pesawat. Kita tidak bisa bergerak maju. Saya ingin tahu apakah Anda punya ide. Tidak apa-apa jika memancing burung 5 warna ini pergi. Kai Hongwei bertanya dengan keras kepada semua orang. Sekarang bahkan Tuan Miao tidak dapat menangani burung-burung ini ketika dia keluar. Sekarang kami hanya dapat mengumpulkan pendapat semua orang untuk melihat apakah ada cara lain yang baik. Saya akan mencoba. Saat ini, Dev berkata. Apakah kamu pergi? Kai Hongwei sedikit terkejut, dengan kekuatanmu, bukankah itu berarti kamu akan mati jika keluar? Kamu tahu, bahkan Tuan Miao tidak dapat menahan serangan kawanan burung ini. Aku punya caraku sendiri, meski aku tidak bisa menghancurkan semua burung berwarna-warni ini, aku bisa memancing mereka pergi. Kata Dev. Wah, kamu hanyalah seorang biksu Fusion Realm. Bisakah kamu memancing sekawanan burung 5 warna? Apakah ini lelucon? Si Kong Zhen tidak percaya Dev memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimana kalau kamu keluar dan mencoba? Dev memandang si Kong Zhen dan bertanya. Mendengar ini, si Kong Zhen segera menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak memiliki berlian, saya tidak ingin melakukan pekerjaan porselen. Saya sendiri yang mengetahuinya.
Dev melirik si Kong Zhen dan mengabaikannya, orang ini terlihat sopan, tapi dia pengecut. Ji Yun, aku akan memancing burung 5 warna itu pergi sebentar lagi, dan kamu akan segera mengendalikan pesawat itu untuk terbang menjauh dari sini. Dev berkata pada Ji Yun. Tuan Dev, apa yang harus Anda lakukan? Ji Yun bertanya. Aku punya cara untuk mengejar ketinggalan, jangan khawatir. Dev menepuk bahu Ji Yun, lalu melirik ke arah Huo Feng, lalu melompat keluar. Setelah Dev melompat keluar dari pesawat, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah elemen logam, lapisan sisik emas di tubuh Dev menjadi lebih mempesona. Melihat baju besi skala emas Dev, semua orang tercengang. Harta karun apa ini? Seharusnya itu adalah pelindung harta karun atau semacamnya. Itu luar biasa, bukankah ini benda kuno? Anak ini terlihat muda, bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebesar itu? Semua orang sangat bingung dan tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki harta karun seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tepat ketika tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, ribuan burung berwarna-warni berkerumun, dan massa hitam mengelilingi Dev. Segera, sosok Dev menghilang dan langsung ditutupi oleh kawanan burung. Melihat adegan ini, Ji Yun dan Huo Feng sangat gugup. Tapi Dev sangat tenang saat ini, tubuhnya terus memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia dengan cepat terbang menuju pesawat itu. Karena perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, burung 5 warna yang mematuk Dev tidak dapat membahayakan Dev. Segera, burung berwarna-warni itu tertarik oleh Dev, dan Ji Yun mengendalikan pesawat itu untuk terbang dengan cepat. Setelah menyaksikan pesawat meninggalkan area ini, mata Dev berkobar, dan kemudian tubuhnya mulai terbakar. Api yang berkobar menyala dan guntur serta kilat menyambar. Burung 5 warna yang dekat dengan Dev semuanya terbunuh oleh api atau petir. Alasan mengapa Dev berani keluar dari pesawat adalah karena setelah mengamati, ia menemukan bahwa senjata tajam burung 5 warna ini adalah cakar dan paruhnya, dan Dev sendiri memiliki tubuh fisik yang kuat, ditambah dengan berkah dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan asal-usul elemen logam, jadi dia berpikir bahwa serangan burung 5 warna tidak akan menyakitinya sama sekali. Benar saja, burung-burung berwarna-warni itu mengelilingi Dev, tetapi mereka tidak dapat melukai Dev, malah mereka dibombardir oleh api, guntur, dan kilat di Dev, menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya, Dev keluar dari pengepungan burung berwarna-warni dan menuju pesawat itu. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari pesawat, dan kemudian berubah menjadi burung phoenix besar, melambaikan sayapnya. Ini adalah burung phoenix api yang datang untuk menjemput Dev. Jika Dev mengejar pesawat di udara, itu akan membutuhkan banyak energi. Fire Phoenix berbeda, selama dia kembali ke wujud aslinya, dia bisa langsung terbang di udara. Bab 3293, Hadiah dari orang lain. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan burung phoenix api berubah menjadi burung phoenix dan terbang menuju Dev. Karena tidak ada yang memperhatikan bahwa phoenix api ternyata adalah orc, dan itu juga merupakan binatang phoenix mitos. Bahkan Tuan Miao pun terkejut. Segera, burung phoenix api terbang ke arah Dev, dan Dev menaiki burung phoenix api dan terbang menuju pesawat itu. Setelah terbang kembali ke pesawat, burung phoenix api berubah menjadi manusia lagi. Tapi kali ini, semua orang memandang Huo Feng dan Dev dengan sangat tidak percaya. Terutama Dev, dia hanya berada di alam fusion, tapi dia mampu memancing burung 5 warna itu pergi tanpa terluka. Anda tahu, Dev baru saja dikelilingi oleh burung berwarna-warni. Sekarang Dev tidak terluka, itu pasti karena peran tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tadi. Seorang biksu fusion realm sebenarnya memiliki jenis baju besi berharga ini di tubuhnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa orang lain tidak akan menganggapnya serius. Saat ini, banyak orang memandang Dev dengan sedikit keserakahan. Bahkan cara Kai Hongwei memandang Dev terus berubah, lagi pula, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan terungkap, yang membuat semua orang iri. Di antara orang-orang ini, hanya Miao Lao yang memiliki mata tenang dan bertanya kepada Dev, "Adik, apakah baju besi yang kamu kenakan tadi adalah barang kuno? Kelihatannya sangat kuat." "Saya tidak tahu apakah itu barang kuno, tapi itu diberikan kepada saya oleh orang lain." Dev berkata dengan santai bahwa ada beberapa hal yang tidak ingin dia bicarakan terlalu banyak. Ketika Tuan Miao melihat ini, dia tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia melirik ke semua orang dan berkata, "Sekarang kita sudah menyingkirkan burung 5 warna itu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Saya harap kita semua bisa bekerja sama dalam perjalanan ini." Saat ini, selalu ada perselisihan di wilayah selatan, terutama medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo telah ditemukan, dan orang-orang kuat dari seluruh wilayah telah menginjakan kaki di sana. Lebih penting lagi bagi kita untuk bekerja sama. Selain itu bagi monster, kita pasti akan menghadapi bahaya lain di sepanjang jalan. Faktanya, Tuan Miao telah menyadari keserakahan di mata semua orang yang memandang Dev, jadi dia mengatakan ini sebagai peringatan. "Miao Lao benar, kita harus bekerja sama secara erat untuk memastikan keamanan maksimal." Kai Hongwei juga segera setuju. Melihat ini, orang lain pun setuju, tidak ada yang berani membantah. Pesawat itu terus bergerak maju, dan Tuan Miao duduk di sebelah Dev. Dev melirik Tuan Miao, tampak sedikit terkejut.
Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Tuan Miao dengan duduk di sini bersamanya. Adik kecil, tidak peduli harta apa yang kamu miliki, usahakan untuk menunjukkannya sesedikit mungkin di depan orang lain. Jika hati orang terasing darimu, harta yang kamu miliki mungkin akan membawa bencana bagi dirimu sendiri. Tuan Miao berbisik kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia berkata dengan sedikit rasa terima kasih, Tuan Miao, karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya. Melihat Tuan Miao adalah orang baik, Dev mengingatkannya lagi, Tuan Miao, tubuhmu. Sebelum Dev menyelesaikan kata-katanya, Miao Lao melambaikan tangannya dan menyela, saya tahu seperti apa tubuh saya. Saya bertarung dengan iblis dan terluka. Roh jahat di tubuh saya juga ada. Apa yang Anda katakan tidak salah sama sekali, tapi saya tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang. Jika orang-orang ini tahu bahwa saya terluka, bagaimana reaksi mereka? Apa menurutmu mereka masih akan begitu menghormatiku? Bahkan seluruh tim akan bubar karena mereka semua menganggapku sebagai tulang punggung mereka. Tuan Miao sebenarnya tahu segalanya, tapi dia harus bertahan. Kalau begitu kamu akan mati seperti ini, Dev memandang Tuan Miao dengan bingung. Sejujurnya, kali ini saya pergi ke wilayah selatan bukan untuk mencari harta karun apapun, tetapi untuk menemukan sejenis rumput matahari petir untuk mengusir roh jahat di tubuh saya. Saya telah mencari banyak apoteker, dan bahkan meminta ahli pengobatan untuk memeriksanya. Mereka semua tidak berdaya, jadi saya mengambil risiko pergi ke wilayah selatan untuk mencobanya. Tuan Miao berkata dengan tulus. Bab 3294, Persimpangan. Miao Lao, kamu terluka dan membiarkan roh jahat menyebar ke seluruh tubuhmu. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa mempertahankan wilayah selatan. Tidak akan lama sebelum meridianmu terputus dan kamu akan mati. Kata Dev. Benarkah? Tuan Miao mengerutkan kening, tetapi saya tidak merasakan apapun saat ini. Awalnya Dev mengatakan bahwa Tuan Miao tidak percaya sama sekali. Meskipun Dev benar, ada roh jahat di tubuhnya, tetapi jika dia mengatakan bahwa meridiannya terputus dalam waktu 1 jam, itu hanya lelucon. Karena Tuan Miao merasa tubuhnya sangat bagus. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda belum meminum ramuan apoteker Chen pada saat itu, Anda masih dapat menekannya untuk sementara, tetapi sulit untuk menekannya sekarang. Satu-satunya cara adalah dengan menyedot roh jahat dari tubuh. Wajah Dev serius, dan dia tidak terlihat berbohong sama sekali. Pada saat ini, Tuan Miao mulai panik, dan dia mengerutkan alisnya erat-erat dan berkata, apakah ini hidup? Sepertinya Tuhan akan membunuhku. Saya berharap adik laki-laki saya bisa menjaga cucu perempuan saya setelah saya meninggal. Meski dia bertindak agresif, dia tidak punya niat untuk menyakiti orang lain. Tuan Miao sebenarnya mempercayakan cucunya kepada Dev untuk merawatnya. Anda harus tahu bahwa dia dan Dev baru saja bertemu, dan mereka bahkan tidak bisa disebut akrab. Miao Miao, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Meskipun aku bilang meridianmu akan terputus dalam waktu 1 jam, kamu tidak bisa mati sekarang karena aku di sini. Dev berkata dengan percaya diri. Tuan Miao tertegun dan menatap Dev dengan kaget, apakah Anda benar-benar seorang apoteker? Bisakah Anda benar-benar menyingkirkan roh jahat di tubuh saya? Tentu saja, roh jahat di tubuh Anda mungkin sangat menyulitkan apoteker lain, tapi bagi saya, itu hanya sepotong kue. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Tuan Miao. Segera, kekuatan isap perlahan menyedot roh jahat dari tubuh Miao Lao. Merasakan roh jahat di tubuhnya tersedot keluar dari tubuhnya, Tuan Miao tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Karena hanya iblis yang memiliki kemampuan menyerap roh jahat. Tapi sekarang Dev tidak memiliki sedikitpun aura iblis di tubuhnya, dan dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat, ini terlalu keterlaluan. Hanya butuh beberapa saat sampai roh jahat di tubuh Miao Lao diserap seluruhnya oleh Dev. Oke, coba atur nafasmu, kata Dev. Miao Lao buru-buru membiarkan nafasnya masuk ke dalam dantiannya, membiarkan nafasnya beredar ke seluruh tubuhnya, dan menemukan bahwa roh jahat di tubuhnya memang telah hilang. Apakah kamu iblis? Tuan Miao memandang Dev dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau di dunia para dewa dan manusia saat ini, biksu iblis itu seperti tikus yang menyeberang jalan, bagaimana bisa ada pembudidaya iblis yang berani membentuk tim dengan orang lain secara terbuka. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan iblis, tetapi saya tahu sedikit tentang teknik iblis, jadi roh jahat dari iblis adalah hal yang mudah bagi saya. Mata Tuan Miao penuh ketidakpercayaan, dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang Dev. Kedua orang itu sedang berbicara dan tertawa. Yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Miao sedang mengobrol gembira dengan Dev. Keesokan harinya, pesawat itu berhenti bergerak maju dan mulai mendarat perlahan satu. Dev sangat terkejut dan segera berdiri dan bertanya, Ji Yun, apa yang terjadi? Tuan Dev, ada kekuatan yang menyebabkan pesawat itu jatuh. Ji Yunman berkata dengan cemas. Biarkan saya melihat apa yang terjadi. Dev berjalan melewati pintu untuk melihat apakah ada yang salah dengan pesawat itu. Dan Kai Hongwei melirik keluar jendela, lalu berkata, ini bukan masalah dengan pesawatnya. Ini adalah pegunungan di persimpangan wilayah tengah dan wilayah selatan. Terbang tidak diperbolehkan, apalagi pesawat terbang.
Bahkan burung dan binatang buas tidak bisa terbang. Bab 3295, Peri Binatang. Kata-kata Kai Hongwei mengingatkan Dev pada Mohai. Mohai juga merupakan persimpangan dua alam, jadi mustahil untuk terbang. Dev sangat bingung siapa yang membuat tabu yang membuat penerbangan tidak mungkin dilakukan di persimpangan antara dua alam. Ji Yun hanya bisa mengendalikan pesawat itu agar jatuh perlahan. Setelah mendarat di tanah, semua orang berjalan menuju pesawat itu, dan Ji Yun menyingkirkan pesawat itu. Setelah Dev berjalan menuju pesawat tersebut, dia menemukan bahwa tanahnya seluruhnya tertutup tanah berwarna coklat kemerahan, bahkan bebatuan di pegunungan tampak berwarna coklat kemerahan, seolah-olah telah berlumuran darah, dan setelah bertahun-tahun berangin dan hujan, mereka menjadi seperti ini, warna. Namun ketika orang lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali, terlihat jelas mereka sudah terbiasa. Semuanya, setelah melewati pegunungan Qilian, kita akan mencapai perbatasan wilayah selatan. Kita semua harus berhati-hati. Tidak hanya ada berbagai jenis monster di pegunungan Qilian, tapi ada juga orang yang menyergap berbagai tim menuju wilayah selatan. Kita harus sangat waspada. Kai Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. Semua orang mengangguk karena mereka memilih pergi ke wilayah selatan dari sini. Tentu saja mereka tahu bahayanya di sini, jika tidak mereka akan langsung pergi ke kota Zuhuang untuk membangun susunan teleportasi. Setelah beberapa kata peringatan, semua orang mulai berjalan menuju pegunungan Qilian, dan Dev memandangi pegunungan tak berujung di depannya, terletak di antara langit dan bumi, seolah menghubungkan langit dan bumi. Jauh di dalam pegunungan, kabut melonjak, dan dari waktu ke waktu auman monster terdengar. Meskipun pegunungan Qilian sangat berbahaya, ia juga memiliki banyak peluang. Ada banyak rumput peri yang berharga di dalamnya, serta beberapa monster yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Monster di sini mungkin bermutasi dan berubah menjadi binatang abadi. Jika kamu bisa membunuh binatang abadi dan mendapatkan pil binatang abadi, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tuan Miao melihat bahwa Dev tidak tahu banyak tentang pegunungan Qilian, jadi dia melangkah maju dan menjelaskan kepada Dev dengan suara rendah. Binatang peri. Dev tertegun, tidak ada energi peri di sini, bagaimana monster bisa bermutasi menjadi binatang peri? Dev tidak mengerti, monster adalah monster, jadi bagaimana mereka bisa bermutasi menjadi monster peri? Terlebih lagi, tidak ada energi abadi di dunia surga dan manusia, bagaimana monster-monster itu menjadi binatang abadi? Siapa bilang tidak ada energi abadi? Pegunungan Qilian mengandung energi abadi. Alasan mengapa pegunungan Qilian berubah menjadi coklat kemerahan adalah karena selama perang antara dewa dan iblis, beberapa makhluk abadi terluka parah dan melarikan diri ke sini. Di dalam pada akhirnya, para makhluk abadi ini tahu bahwa tidak ada harapan untuk kembali ke surga, jadi mereka membubarkan darah dan daging mereka. Setelah ribuan tahun berlalu, daging dan darah makhluk abadi telah lama menyatu dengan pegunungan Qilian. Oleh karena itu, terdapat energi abadi di pegunungan Qilian, tetapi energi abadi ini tidak melayang di udara, tetapi tersembunyi di dalam batu-batu itu, sulit ditemukan di antara bunga, tumbuhan, dan pepohonan. Jika beberapa monster memakan bunga dan tumbuhan yang mengandung energi peri, mereka mungkin bermutasi menjadi binatang peri, tapi kemungkinannya terlalu rendah. Baik itu energi peri atau binatang peri, mereka adalah hal-hal yang bisa ditemui tapi tidak dicari. Tuan Miao sedang menjelaskan kepada Dev secara detail. Kakek, kenapa kakek bercerita begitu banyak padanya? Jangan lupa, dia bahkan mengutukmu karena memotong meridianmu. Apa kamu tidak baik-baik saja sekarang? Miao Miao melangkah maju dan berkata dengan sangat tidak puas. Diam, Tuan Miao memelototi Miao Miao. Wajah Miao Miao penuh amarah, dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya begitu baik kepada Dev. Di pesawat, mereka berdua mengobrol dan tertawa, dan sekarang Tuan Miao masih sangat dekat dengan Dev. Faktanya, semua orang melihat penampilan Tuan Miao, dan mereka semua sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan Miao ingin mengikuti Dev, seorang biksu muda di alam penggabungan, begitu dekat. Itu terlalu aneh. Bab 3296, terlalu khawatir. Miao Miao, nafasmu sangat bagus, kamu seharusnya baik-baik saja. Kali ini, apoteker Chen melangkah maju dan berkata kepada Tuan Miao. Saat berbicara, Anda, apoteker Chen, mau tidak mau melihat ke arah Dev. Faktanya, ketika apoteker Chen maju untuk berbicara saat ini, dia hanya ingin mendekati Miao dengan cara yang sama, dan kemudian menamparkan wajah Dev. Dev tidak memperhatikan, tapi Tuan Miao mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia tidak ingin orang tahu tentang lukanya meskipun Dev telah menyerap semua energi jahat dari tubuhnya, Tuan Miao tidak ingin orang tahu bahwa dia disakiti oleh iblis. Pegunungan Qilian ini sangat berbahaya. Jangan berjalan sembarangan, ikuti aku. Jangan terpisah. Kai Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. Qianan, kamu tidak perlu takut, aku akan melindungimu. Si Kong Zhen berkata pada Kai Qianan. Kai Qianan hanya memutar matanya ke arah si Kong Zhen dan mengabaikannya. Semua orang mulai menuju ke kedalaman pegunungan. Jalan pegunungannya terjal, dan orang biasa pasti tidak akan bisa melewatinya, tapi mereka semua adalah biksu, jadi jalan seperti ini bisa semulus berjalan di tanah. Sepanjang jalan, meskipun saya bertemu beberapa monster, mereka tidak terlalu kuat.
Sebelum orang lain sempat mengambil tindakan, mereka semua dibunuh oleh si Kong Zhen, mungkin dia ingin pamer. Dev sedang berjalan di akhir tim, dan indera spiritualnya telah mendeteksinya. Beberapa jam kemudian, semua orang telah mencapai kedalaman pegunungan. Tampaknya Ke Hongwei sangat akrab dengan pegunungan dan selalu dapat menemukan jalan tersembunyi di tempat yang sepertinya tidak ada jalan raya. Awalnya tidak ada jalan di sini, tapi saya memimpin tim sering berjalan kaki dari sini, dan jalur ini pun tercipta. Meskipun jalan dari sini berkelok-kelok dan berkelok-kelok, kamu dapat menghindari sebagian besar monster dan tidak akan disergap. Kai Hongwei berkata kepada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka memilih untuk mengikuti Kai Hongwei, mereka hanya bisa percaya padanya. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang sampai di lereng yang terlihat sangat mulus, seolah-olah telah diperbaiki secara buatan. Oke, mari kita semua istirahat di sini. Saya telah memperbaiki tempat ini sebelumnya, dan saya akan memperbaikinya setiap kali saya datang ke sini. Lagi pula, pegunungan Qilian terlalu besar untuk dilalui dalam satu tarikan napas. Setelah Kai Hongwei selesai berbicara, dia menemukan tempat untuk duduk. Melihat hal tersebut, orang lain pun menemukan tempat untuk beristirahat. Namun, Dev tidak duduk, malah melihat sekeliling dan kemudian berjalan menuju hutan di samping. Apa yang akan kamu lakukan? Saat melihat ini, Kai Hongwei buru-buru bertanya pada Dev. Saya ingin melihat-lihat. Kata Dev. Jangan berlarian, pegunungan Qilian tidak sesederhana yang kamu kira. Jangan melihat fakta bahwa tidak ada bahaya di pegunungan Qilian sekarang. Itu karena aku yang memimpin jalan untukmu. Jika kamu punya berkeliaran sendirian, kamu pasti sudah diserang oleh monster sejak lama. Dan kamu tidak tahu kapan tenda racun akan muncul di pegunungan Qilian. Jika tenda racun muncul, kamu tidak akan bisa melarikan diri, dan kamu akan segera kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Banyak biksu yang diracuni oleh tenda racun yang akhirnya tertebas dalam kebingungan, dan akhirnya mati karena kelelahan. Sebaiknya kamu tetap tenang. Kai Hongwei mengingatkan Dev. Bos Kai, Anda terlalu khawatir. Anda lupa bahwa saya seorang apoteker. Akun racun bukanlah apa-apa. Saya punya beberapa pil penawar racun di sini. Tidak akan ada masalah dalam menangani tenda racun yang muncul. Saat dia berbicara, apoteker Chen mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada semua orang kecuali Dev. Hanya itu yang saya punya untuk pil detoksifikasi saya. Tapi Anda sendiri juga seorang apoteker dan cukup kuat. Anda pasti tidak membutuhkan pil detoksifikasi saya, bukan? Apoteker Chen memandang Dev dengan ekspresi main-main dan bertanya. Bab 3297, bingung. Tentu saja tidak. Dev tersenyum ringan. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan menuju hutan pegunungan di satu sisi. Huo Feng dan Ji Yun ingin mengikuti, tapi Dev menolak. Dev tidak tahu bahaya apa yang ada di pegunungan Qilian. Jika Huo Feng dan Ji Yun mengikuti mereka, mereka akan menjadi beban. Dev ingin melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan energi abadi. Jika dia tidak dapat menemukan energi abadi, tidak apa-apa jika dia bisa berburu binatang abadi. Tapi Dev berjalan lama sekali, tapi dia kecewa, belum lagi monster peri, dia bahkan tidak melihat monster biasa. Dan energi abadi tidak ditemukan sama sekali. Hal langka seperti ini mungkin tidak akan terlalu langka jika bisa ditemukan sekaligus. Setelah kembali dengan sia-sia, Dev berjalan kembali, dia tidak bisa pergi terlalu jauh, lagi pula, dia tidak mengenal pegunungan Qilian. Ketika Dev kembali, dia menemukan bubuk putih berserakan di sekitar tempat Kai Hongwei baru saja beristirahat. Bubuknya sangat menyengat dan berbau amis yang tidak sedap. Melihat Dev kembali, Kai Hongwei buru-buru berkata, cepat masuk ke dalam. Hari akan segera gelap dan tidak ada yang diizinkan keluar dari sini. Saya telah menyiapkan formasi sederhana di sekitar sini, serta bubuk monster. Takut, sehingga Anda bisa lebih aman di malam hari. Dev hanya melihatnya sekilas dan tidak berkata apa-apa, formasi sederhana dan bubuk putih ini sudah cukup untuk memblokir beberapa monster kecil, tapi tidak berpengaruh sama sekali saat bertemu monster besar atau monster yang memiliki kekuatan lebih kuat. Ayah, apakah ayah membuat ini berhasil? Dan tenda racun itu, kapan akan muncul? Kai Qianan bertanya pada Kai Hongwei. Tentu saja berhasil. Saya telah berjalan di sini selama bertahun-tahun dan saya mengandalkan metode ini untuk menghentikan monster-monster itu. Adapun kapan tenda beracun akan muncul, itu masalah kemungkinan. Saya tidak bisa memastikannya, tapi kami semua telah meminum pil detoksifikasi Chen Yaoshi, jadi kami tidak takut bahkan jika tenda beracun itu muncul. Kata Kai Hongwei. Setelah pengaturan dibuat, semua orang mulai berlatih dengan tenang. Tuan Miao duduk di sebelah Dev, tersenyum ringan dan berkata, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Tuan Miao tahu bahwa Dev pasti ingin menemukan energi abadi di pegunungan Qilian ketika dia pergi. Dev menggelengkan kepalanya dan tersenyum canggung. Beberapa hal sulit didapat. Mungkin jika Anda tidak mencarinya, hal itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Tuan Miao menepuk bahu Dev, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi semua orang tertidur lelap, dan daerah sekitarnya menjadi sangat gelap, seluruh dunia menjadi sangat sunyi, tanpa satu suara pun.
Di tempat Dev dan yang lainnya sedang beristirahat, kabut tebal perlahan mulai muncul di sekitar mereka. Bahkan ada sedikit bau darah di kabut ini. Semua orang sedang tidur, dan tidak ada yang menyadari bahwa kabut telah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, mata seorang biksu tiba-tiba terbuka, matanya bersinar dengan cahaya merah redup, dan dia terlihat sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, biksu itu tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Ledakan. Dengan pukulan telapak tangan, orang-orang di sekitarnya mati mendadak dengan teriakan. Jeritan tiba-tiba ini membangunkan semua orang. Ketika mereka melihat situasi tragis di depan mereka, mereka semua sedikit terkejut. Saat semua orang masih terkejut, biksu gila itu mulai menyerang orang lain lagi. Sial, apa kamu gila? Orang ini benar-benar melakukan serangan diam-diam. Dia pantas dikutuk. Apa yang sedang terjadi? Semua orang meraung tak percaya. Tenda racun, kita dikelilingi oleh tenda racun. Ini pasti disebabkan oleh tenda beracun yang menyebabkan kebingungan. Kai Hongwei melihat sekeliling dan wajahnya langsung menjadi gugup. Ayah, bukankah kita minum pil penawar racun? Kenapa kita masih keracunan? Kai Qianan bertanya dengan sangat bingung. Bab 3298, Usaha yang sia-sia. Bagaimana Kai Hongwei bisa tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia melihat ke apoteker Chen. Apoteker Chen juga bingung saat ini, pil penawar racun saya. Sebelum apoteker Chen selesai berbicara, matanya tiba-tiba mulai memerah dan wajahnya penuh keganasan. Segera, semakin banyak orang menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Saat ini, Kai Hongwei panik. Jika mereka semua kehilangan akal, hasil akhirnya adalah saling membunuh dan semua mati di sini. Kakek, Miao Miao memandang orang-orang gila itu dan merasa sedikit takut di dalam hatinya. Tuan Miao memblokir Miao Miao di belakangnya, lalu mengeluarkan lonceng perunggu dari tangannya. Lonceng perunggu itu tidak besar, tapi sangat halus. Tuan Miao buru-buru membunyikan bel perunggu di tangannya. Saat suara merdu datang dari lonceng perunggu, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya perlahan pulih. Tuan Miao terus membunyikan bel perunggu, lalu berkata dengan cemas, ikuti saya, dan segera tinggalkan ruang lingkup tenda beracun ini. Semua orang sadar dan buru-buru mengikuti Tuan Miao, bersiap meninggalkan area ini. Tapi sebelum ada yang bisa mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sekeliling, jelas ada monster yang mendekat. Kali ini, mereka terjebak di area ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada sedikit ketakutan di mata semua orang. Jangan panik semuanya, ada formasi di sekitar sini, dan aku juga menaburkan bubuk obat. Monster-monster itu tidak bisa mendekat. Kita hanya harus melewati tenda beracun ini. Kai Hongwei buru-buru membujuk semua orang dan menghibur semua orang agar tidak panik. Tuan Miao terus membunyikan bel dengan tangannya, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Kamu harus memikirkan solusinya dengan cepat, aku tidak akan bisa bertahan lama. Tuan Miao berkata cepat. Setiap kali bel dibunyikan, banyak kekuatan spiritual yang dikeluarkan, tidak mungkin Tuan Miao bisa bertahan sampai tenda racunnya hilang. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Miao, semua orang kembali panik. Semua orang memandang apoteker Chen dan berkata dengan sangat tidak puas, pil detoksifikasi jenis apa yang kamu bicarakan? Omong kosong itu tidak berhasil. Wajah apoteker Chen memerah ketika dia diberitahu hal ini, dan dia buru-buru menjelaskan, jangan khawatir, semuanya, saya masih memiliki rumput peri, dan saya akan segera menyempurnakan sejumlah pil detoksifikasi. Seharusnya tepat waktu. Setelah apoteker Chen selesai berbicara, dia segera mengeluarkan rumput peri dan kuali obat dari tubuhnya, dan mulai memurnikannya dengan panik. Melihat ramuan yang diambil oleh apoteker Chen, Dev berkata, Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda. Pil penawar yang dibuat dari bahan-bahan ini tidak ada gunanya. Apoteker Chen sudah cemas dan marah saat ini. Setelah mendengar perkataan Dev, dia tiba-tiba berteriak dengan marah, selain bisa bicara, apalagi yang kamu punya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga seorang apoteker? Bukankah para ahli pengobatan lebih rendah darimu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyempurnakan pil detoksifikasi untuk mengeluarkan kita dari masalah. Aku akan berlatih, aku akan berlatih. Dev tersenyum ringan, lalu mengeluarkan kuali senong dari ring penyimpanan, dan juga mengeluarkan banyak rumput peri yang dia dapatkan di Aozun. Ketika dia melihat kuali senong milik Dev dan rumput peri yang berharga tersebar di seluruh lantai, mata ahli pengobatan Chen membelalak. Saya melihat Dev melemparkan ramuan ke dalam kuali senong bersamaan dengan semburan kabut hitam, suhu yang tidak menyenangkan terpancar dari kuali senong. Mencium bau ini, banyak biksu yang mau tidak mau menutup hidung mereka dan menjauh. Apa yang sedang kamu sempurnakan? Apakah ini obat mujarab? Mengapa baunya sangat busuk? Miao Miao lari ke samping dengan jijik. Semua orang tidak optimis dengan obat mujarab yang dimurnikan oleh Dev. Obat mujarab bisa dimurnikan seperti ini. Tepat ketika semua orang menjauh dari Dev, apoteker Chen tetap tidak bergerak dengan wajah penuh keterkejutan, menatap kosong ke arah Dev yang sedang memurnikan pil. Hanya dalam 10 menit, saat kuali senong berdengung, api di kuali senong padam, dan selusin pil hitam muncul di kuali senong. Bab 3299, Harimau Merah Perak. Melihat ramuan gelap itu, semua orang menunjukkan ekspresi jijik.
Setelah meminum ramuan ini, kamu tidak perlu mengkhawatirkan tenda beracun ini lagi. Dev berkata kepada semua orang. Tapi tidak ada yang maju. Lagi pula, ramuan itu tampak gelap dan berbau busuk. Bagaimana bisa dimakan? Saat tidak ada yang maju, apoteker Chen adalah orang pertama yang bergegas maju, lalu mengambil pil dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Kali ini, semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan apoteker Chen. Ini benar-benar obat mujarab, benar-benar obat mujarab. Saat dia mengatakan itu, ahli pengobatan Chen benar-benar berlutut dan memuja Dev, saya bodoh dan tidak mengenali kekuatan dari ahli pengobatan. Mohon maafkan saya. Sikap apoteker Chen langsung membuat orang-orang yang tercengang semakin terkejut. Dokter Chen, apa kabarmu? Kai Hongwei bertanya pada apoteker Chen dengan bingung. Berhenti memanggilku apoteker, aku malu dengan nama apoteker. Hanya orang di depanku yang bisa disebut apoteker, atau bahkan ahli pengobatan. Ramuan ini kelihatannya gelap dan berbau, tapi ini adalah obat ajaib yang dapat melakukan detoksifikasi. Ada juga kuali untuk memurnikan obat. Ini adalah kuali Senong kuno, kuali obat tertinggi. Apoteker Chen berkata dengan penuh semangat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yaoshi, semua orang melihat ke arah Dev dan mata mereka berubah. Pada saat ini, Tuan Miao berhenti membunyikan bel dan berkata dengan keringat di kepalanya, semuanya, tolong segera minum ramuan itu. Apoteker Chen benar, adik laki-laki ini memang bisa disebut ahli pengobatan. Sebenarnya, aku terluka saat bertarung dengan iblis, dan ada energi jahat di tubuhku. Jika adik kecil ini tidak membantuku menyedot energi jahat di pesawat, aku mungkin akan pergi menemui Raja Neraka lama sekali. Yang lalu, Tuan Miao mendesak semua orang untuk segera meminum obat mujarab. Dia tidak bisa lagi membunyikan bel. Segera semua orang akan diserang oleh tenda beracun lagi dan kehilangan akal sehatnya. Kakek, kamu. Wajah Miao Miao sangat terkejut, dia tidak menyangka apa yang dikatakan Dev itu benar. Begitu Miao Lao mengatakannya, semua orang yakin dan mulai mengeluarkan pil dari kuali Senong dan langsung menelannya. Bahkan Ji Yun dan Huo Feng masing-masing memakannya. Dev tidak mengambilnya, tenda racun ini saja tidak bisa meracuni tubuhnya yang kebal. Tepat ketika semua orang menelan ramuan itu, Dev menemukan bahwa si Kong Zhen mengambil ramuan itu, berpura-pura membuangnya ke mulutnya, tetapi memasukkan ramuan itu ke dalam sakunya. Dev sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa si Kong Zhen tidak meminum obat mujarab tersebut, bukankah dia takut dengan tenda beracun itu. Meski bingung, Dev tidak bertanya lebih lanjut, meminum obat mujarab atau tidak adalah kebebasan seseorang, dan Dev tidak akan memaksanya. Setelah semua orang meminum ramuan itu, mereka tidak lagi terpengaruh oleh tenda racun, dan pikiran mereka tidak bingung. Oke, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Meski kita tidak akan terpengaruh oleh tenda racun, monster yang muncul di sini juga akan menjadi gila. Kata Kai Hongwei. Semua orang mengangguk, lalu mengikuti Kai Hongwei, berencana meninggalkan tempat ini. Tapi saat Kai Hongwei mengambil beberapa langkah ke depan, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan kemudian nafas yang bergejolak keluar. Di malam yang gelap, sosok perak muncul, menuju Kai Hongwei seperti kilat. Kai Hongwei terkejut dan secara naluriah mundur. Sosok itu melompat ke udara, lalu menatap tajam ke arah Kai Hongwei. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa sosok tadi ternyata adalah harimau iblis. Mata harimau iblis itu dipenuhi dengan darah merah, yang jelas dipengaruhi oleh tenda racun. Yin Chihu, harap berhati-hati. Melihat harimau iblis ini, Kai Hongwei terkejut dan diingatkan dengan keras. Saya melihat harimau merah perak itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan matanya seperti lonceng, semua orang terlihat sangat kecil di depan harimau merah perak ini. Bab 3300, melarikan diri untuk hidupmu. Sial, kenapa kita bertemu dengan harimau merah perak ini? Orang seperti ini sangat sulit dihadapi, tapi biasanya harimau merah perak ini tidak pernah menyerang manusia. Tidakkah kamu melihat harimau merah perak itu terpengaruh, matanya merah, dan dia bingung? Apa yang bisa kita lakukan? Jika hanya satu harimau merah perak yang bisa mengatasinya, jika ada kelompok yang datang, itu akan merepotkan. Semua orang sangat gugup saat melihat harimau merah perak. Menghadapi Kai Hongwei dan kelompok biksunya, harimau merah perak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, lalu dia meraung dan mencakar leher Kai Hongwei dengan cakarnya yang tajam. Perubahan terjadi di depan Kai Hongwei, dan aura di tubuhnya meledak seketika, lalu membentuk perisai di sekelilingnya. Boom! Harimau merah keperakan meraih perisai itu dengan satu cakarnya, perisai yang tampak kokoh itu langsung hancur di bawah cakarnya, dan dada Kai Hongwei juga tergores dengan bekas luka yang dalam. Kai Hongwei langsung terlempar dan terjatuh di depan semua orang. Ayah! Setelah melihat ini, Kai Qianan bergegas maju dan membantu Kai Hongwei berdiri. Melihat betapa kuatnya harimau merah perak itu, semua orang menghirup udara dingin. Anda harus tahu bahwa Kai Hongwei telah mampu melakukan perjalanan antara wilayah tengah dan wilayah selatan selama bertahun-tahun, tetapi dia memiliki kemampuan yang nyata, dan sekarang dia dirobohkan oleh harimau merah perak dengan satu cakar. Ini Raja Harimau, semuanya, harap berhati-hati. Meskipun Kai Hongwei terluka, dia tetap mengingatkan dengan keras.
Mari kita bekerja sama untuk membunuh harimau merah perak ini dengan cepat, jika tidak, ia akan memanggil temannya dan kita akan mendapat masalah. Tuan Miao juga terlihat sangat serius saat ini. Dia baru saja menghabiskan seluruh energi spiritualnya untuk membunyikan bel guna melindungi semua orang dari tenda racun, tetapi dia belum pulih sepenuhnya. Setelah mendengar sapaan Tuan Miao, semua orang memamerkan senjata mereka. Aduh! Saat melihat ini, harimau merah keperakan mengaum, diikuti dengan semburan auman dari sekeliling. Saat kehampaan di sekitarnya bergetar, harimau merah keperakan mulai bermunculan satu demi satu. Total ada lusinan harimau merah keperakan, semuanya bermata merah, dan rambut perak di tubuh mereka menonjol di malam yang gelap. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Raja harimau sulit dihadapi, jika begitu banyak harimau merah perak datang sekaligus, mereka pasti akan mati. Melihat ini, wajah Kai Hongwei langsung memucat, matanya penuh keputusasaan, dan dia berkata, sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir, sepertinya kita semua akan mati di sini. Tetapi pada saat ini, beberapa orang di tim yang semula bersatu mulai mundur. Tuan Miao juga melihat pikiran semua orang, tetapi saat ini, cara terbaik adalah melarikan diri. Setiap orang yang dapat melarikan diri adalah satu. Jika mereka semua tetap tinggal, tidak ada yang akan selamat. Semuanya, saat ini, kita hanya bisa berharap untuk diri kita sendiri. Jika ada yang ingin melarikan diri, cepat lari. Aku akan tinggal dan menunda bersamamu. Setelah Tuan Miao selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, adik, kamu juga bisa melarikan diri, tapi saya harap kamu bisa melarikan diri dengan cucuku. Tuan Miao ingin Dev melarikan diri bersama Miao Miao, sementara dia tetap tinggal untuk menghadapi harimau merah perak ini. Kakek, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Miao Miao menggelengkan kepalanya, kemana dia akan pergi? Miao Lao, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu yang besar. Aku harus pergi. Pada saat ini, si Kong Zhen melompat keluar. Setelah berterima kasih kepada Tuan Miao, dia segera berlari ke arah Kai Qianan dan berkata, Qianan, cepat bawa Paman Kai bersamamu. Ayo cepat lari. Jika kita terlambat, kita semua akan terbunuh oleh harimau merah perak ini. Dimakan. Kai Qianan memandang Kai Hongwei dengan bingung. Saat ini, Kai Hongwei terluka. Dia melirik ke arah semua orang dan hanya bisa menghela nafas dan berkata, semuanya, aku, Kai, minta maaf padamu. Tolong lari untuk hidupmu. Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei didukung oleh Kai Qianan dan si Kong Zhen dan kabur lebih dulu. Bersambung.